Tuhan. Hanya Engkau satu di dalam hati kami. Kami juga mau menyatakan, hanya Engkau satu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu, sebab Kau Yesus tak akan pernah tergantikan di dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebab hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Satu di Kau ku sembah, Kau ku muliakan nama-Mu Yesusku. Hanya Kau yang lain. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup.
ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Inilah ungkapan setiap hati kami Tuhan. Dan kami nyatakan hanya Engkau satu di dalam hati kami. Amin. Dan Engkau yang layak kami sembah dan kami Ya, muliakan Tuhan. Engkau yang layak bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Dan kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita mau nyatakan bersama-sama, Dialah Tuhan sumber kuat kita. Haleluya. Kau Allah sumber kuatku Tuhan. Kau Allah sumber pengharapan dalam hidup Allah kami. sumber, Haleluya. Allah sumber, Allah sumber kuatku. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama. Amin. Kita boleh memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Saat ini kita akan lebih lagi menyiapkan hati kita, Ya, terima kasih. jiwa pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Mari bersama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Yesus yang terbaik. Berikan bagiku Janji-Mu luar biasa. bahkan dalam Kami hidup. menikmati Kami percaya hadirat-Mu. janji-janji-Mu Tuhan. Yesus Tuhan
yang terbaik. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya dalam Terima hidup. kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau yang layak Terima kasih, dimuliakan. terima kasih ya Roh Kau yang Kudus. layak Roh Kudus dipimpin. mengalir. Namamu Yesus, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu luar biasa yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau persiapkan hidup kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, hikmat-Mu nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hikmat urapan daripada-Mu Tuhan bekerja atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama boleh beribadah melalui ibadah online hari ini. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, meskipun situasi dan kondisi belum juga membaik, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita selama kita tetap tekun dan setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu iman yang bertindak. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Mari saudara bisa membuka firman Tuhan, Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, kita dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya, maka ada banyak hal kebenaran yang kita terima di dalam kehidupan kita. Beberapa kebenaran ini yang saya sebutkan ini sering kali kita dengar dan kita percayai. Percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat? Maka saya percaya saudara semua akan menjawabnya dengan amin. Percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat kita menjadi selamat. Semua janji-janji Tuhan akan kita terima sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Masa depan kita terjamin, apa yang kita harapkan dan kita percayai pasti terjadi. Amin saudara.
Amin, semuanya itu benar, semuanya itu kebenaran yang memang kita terima ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita menjadi orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua kebenaran itu akan terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita? Atau ada banyak hal yang harus kita kerjakan supaya semua kebenaran itu bisa terjadi dalam hidup kita? Nah, saudara, mari kita sama-sama belajar. Kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di awal tadi kita membaca tentang Nuh yang karena iman dia dibenarkan. Di ayat sebelumnya kita melihat di Ibrani 11 ayat 1 tadi disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa iman itu adalah mempercayai atau percaya kepada hal yang belum kita lihat. Tetapi bukan percaya kepada apa yang tidak kita kenal. Saudara, kalau di ayat sesudahnya kita akan melihat ada banyak contoh dari para bapak leluhur dalam Alkitab yang membuktikan bahwa mereka percaya bukan pada apa yang mereka tidak kenal. Artinya mereka betul-betul beriman atau percaya karena mereka mengenal siapa yang mereka percayai. Hari ini saudara, kita mau bersama-sama belajar dari Nuh, bagaimana Nuh menjadi bagian dari contoh teladan bagi kita, imannya terbukti, iman yang terbukti. Tidak hanya sekedar meyakini kebenaran itu, tetapi membuktikan bahwa apa yang dia yakini betul-betul terbukti di dalam hidupnya. Kita akan melihat Kejadian 6 ayat 22. Firman Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, kita mengetahui bahwa Nuh dalam kehidupannya di masa yang lampau di Perjanjian Lama, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia sehingga ketika Tuhan memiliki rencana atas dunia pada waktu itu, ingin melenyapkan segala ciptaan yang ada yang Tuhan sudah ciptakan karena Tuhan merasa kecewa, menyesal segala yang ada, membuat dia menyesal karena banyak kejahatan yang terjadi, manusia melakukan kejahatan dan dosa yang sudah melampaui batas kesabaran Tuhan, maka Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nuh. Dia berkata kepada Nuh bahwa dia akan merencanakan untuk melenyapkan seluruh isi bumi itu, tetapi hanya Nuh, anak, istri dan menantunya yang akan selamat. Selain menyampaikan rencananya, Tuhan juga menyampaikan tugas, menyampaikan apa yang harus Nuh kerjakan, supaya apa yang dia rencanakan, apa yang Tuhan firmankan terjadi di dalam hidupnya. Nah, saudara, kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 22 tadi, kita melihat mendapati firman Tuhan berkata bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Bagaimana Nuh bisa melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang diperintahkan Allah? Karena dia percaya bahwa Allah pasti mengerjakan apa yang difirmankan. Nuh yakin dengan sungguh-sungguh pasti Allah mengerjakan firman-Nya. Dia tidak menjadi ragu. Apa yang menyebabkan dia percaya sungguh bahwa Tuhan pasti mengerjakan? Sebab dia bergaul dengan Allah. Kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mengapa Nuh bisa percaya betul bahwa firman Tuhan akan dikerjakan, akan terjadi?
Sebab dia bergaul dengan Allah. Dia yakin betul, mengenal dengan betul siapa Tuhan yang dia akrabi, yang dia selalu bergaul setiap harinya. Saudara, kata bergaul diartikan sebagai to go, walk, atau proceed. Artinya diproses bersama dengan Tuhan. Tumbuh, berprogres. Jadi Nuh tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi dia berprogres bersama Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupannya, dia bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Dia mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Dia bertumbuh, diproses di dalam sepanjang kehidupannya sebagai orang percaya. Sehingga ketika firman itu datang di dalam hidupnya, tugas-tugas yang harus dia kerjakan, dia mengerjakannya. Sebab dia tahu bahwa Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Dia membayangkan apa yang akan Tuhan kerjakan, dia mengerti apa yang akan Tuhan lakukan sesuai dengan firman-Nya, dan itu mendatangkan kegentaran di dalam dirinya. Kegentaran yang membuat imannya tidak hanya sekedar iman yang dia mengerti, tetapi iman yang membuat dia bertindak. Iman yang membuat dia mengerjakan apa yang dia percayai. Saudara, kegentaran akan Tuhan, kegentaran bahwa Tuhan akan mengerjakan firman-Nya, itulah yang membuat Nuh bertindak. Mendorong Nuh untuk melakukan firman tepat seperti yang diperintahkan. Saudara, ada banyak kali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mendengar banyak kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar banyak janji firman Tuhan. Kita tahu ada banyak peringatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kita kadang tidak bertindak. Kita hanya percaya, meyakini itu, tetapi tidak memiliki kegentaran yang mendorong kita untuk bertindak. Mengapa? Sebab kita kadang menganggap hal itu biasa. Saya sudah pernah mendengarnya. Itu saya sudah tahu sejak dulu. Firman Tuhan itu sudah saya mengerti. Kita bersikap biasa saja. Sehingga kita tidak bertindak dengan iman kita. Saudara, hari ini kita belajar dari Nuh. Bagaimana bisa membuktikan segala firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita, yaitu dengan bertindak. Iman yang dikerjakan, yang tidak hanya sekedar dimengerti sebagai pengetahuan saja, tetapi iman yang dikerjakan. Sebab kita tahu Tuhan pasti mengerjakan firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Yang berikutnya saudara, apa yang kita pelajari dari Nuh? Saudara, ketika Nuh menerima perintah Tuhan, menerima firman Tuhan, maka kita mendapati ada banyak hal yang harus dikerjakan Nuh. Ketika Tuhan menyampaikan rencananya untuk melenyapkan bumi dan segala isinya, menghukum bumi dengan air bah, maka Nuh diberi tugas untuk mengerjakan banyak hal. Dia harus membuat bahtera dengan ukuran yang tepat. Dia harus membawa segala jenis binatang yang disampaikan Tuhan. Dia harus mengumpulkan makanan untuk mencukupi kebutuhan binatang-binatang yang akan dibawa masuk dalam bahtera itu. Juga untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Saudara, kita melihat bahwa tugas yang diberikan Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan kepada Nuh bukan perkara yang gampang untuk dikerjakan. Adalah perkara yang besar dan menurut saya sendiri itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk dikerjakan ketika Nuh ada di tengah-tengah dunia yang tidak sejalan dengan imannya. Ketika firman Tuhan itu datang kepadanya dan dia mulai mengerjakan dengan segala yang dia biasa untuk dia kerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dia juga harus berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya yang belum tentu
setuju atau belum tentu mengerti apa yang dikerjakan. Nuh selain mengerjakan apa yang menjadi tugasnya juga harus berhadapan dengan banyak hal yang tentu saja kadang sulit untuk dilakukan atau harus menghadapi banyak tantangan yang harus dikerjakan. Tetapi kita melihat Nuh mengerjakan itu semua sampai selesainya, saudara. Saudara mungkin berpikir bahtera itu dikerjakan hanya beberapa tahun saja. Tetapi beberapa tafsiran Alkitab, beberapa penafsir menjelaskan bahwa pembuatan bahtera itu tidak hanya setahun, 2 tahun, 10 atau 20 tahun. Tetapi itu hampir mencapai 100 sampai 120 tahun. Mereka menghitungnya dari ketika Nuh, ada yang menghitungnya dari ketika Nuh memperanakkan anak-anaknya sampai dengan Nuh berusia 600 tahun ketika dia mulai air bah itu memenuhi bumi. Ada juga yang memperhitungkannya dari Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, kata tinggal di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu ditulis dengan din, yang artinya mengadili. Dari situ bisa dilihat bahwa ada waktu 120 tahun yang diberikan Tuhan untuk manusia pada waktu itu, kesempatan untuk mereka bertobat, kesempatan untuk mereka berbalik dari kejahatan mereka, kesempatan untuk mereka bisa diselamatkan. Dan kesempatan itu diberikan selama Nuh menyelesaikan bahteranya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan Tuhan baginya. Nah saudara, kita melihat bahwa apapun yang dikerjakan Nuh, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nuh adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tetapi Nuh bertahan untuk mengerjakannya dengan pertolongan kuasa Tuhan. Saudara bisa membayangkan ketika Nuh harus mengumpulkan atau membawa masuk binatang-binatang seperti yang Tuhan inginkan. Yang sepasang untuk binatang yang haram, 7 pasang untuk binatang yang tidak haram. Dari yang berjalan merayap, melata, terbang dan lain sebagainya. Dari yang buas sampai tidak buas. Bagaimana itu bisa dikerjakan Nuh jika itu tidak disertai dengan pertolongan Tuhan? Saudara, kita berpikir kadang-kadang dalam kehidupan kita menyepelekan untuk melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Kita kadang berpikir bahwa semua yang saya kerjakan tidak akan pernah ada hasilnya. Sehingga mungkin membuat kita berhenti di tengah jalan. Atau mungkin kita menjadi undur. Atau mungkin kita menjadi lelah. Menjadi tidak berpengharapan lagi. Tetapi kita belajar dari Nuh. Segala tantangan kesulitan yang harus dihadapi olehnya untuk melakukan firman Tuhan, dia kerjakan dengan tekun dan setia sampai selesai. Sampai terbukti bahwa Tuhan betul-betul menurunkan air bah dan dia selamat di dalam bahtera itu bersama seluruh hewan yang masuk di dalamnya dan seluruh isi keluarganya. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat yang disampaikannya kepada jemaat di Efesus, kita melihat di Efesus 1 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah, Efesus 1 ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus berdoa menyampaikan suratnya bahwa ia berdoa bagi jemaat yang ada di Efesus waktu itu. Dia berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kita hanya kadang mengambil bagian yang terakhir saja. Bahwa orang percaya akan mengalami kekuatan kuasanya dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bagian yang di atasnya. Bagaimana kita harus mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita memiliki hati yang terang. Supaya kita mengerti dengan betul pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Meyakini dengan betul bahwa apa yang kita harapkan pasti terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bertumbuh melakukan firman itu dengan sungguh dalam hidup kita, karena iman kita tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi iman yang bertindak. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia ketika kita bersama-sama dengan Tuhan ada di dalam kehidupan kekal, di dalam surga yang mulia. Waktunya tiba ketika kita harus kembali kepada Bapa. Itu adalah bukti dari iman kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu akan dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara, itu berarti Tuhan berjanji akan melindungi kita, memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Tetapi itu tidak terjadi begitu saja, otomatis terjadi, tidak. Sebab itu karena iman kita, seberapa iman kita bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan dan seberapa besar apa yang kita yakini, kita percayai dan kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara, ketika Nuh melakukan firman Tuhan, maka dia mendapati pertolongan Tuhan di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu yang akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Misalkan saja, Nuh mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Saya percaya Nuh tidak akan melihat kehebatan kuasa Tuhan bekerja ketika dia harus menyelesaikan bahtera, ketika dia harus mengumpulkan atau membawa masuk hewan-hewan itu. Di dalam Kejadian 7 ayat 15 di situ dikatakan firman Tuhan berkata bahwa binatang itu mendatangi Nuh di dalam bahtera. Artinya pertolongan Tuhan sajalah yang membuat hewan-hewan yang banyak itu masuk ke dalam bahtera. Pertolongan Tuhan juga dilakukan, diketahui, dirasakan Nuh ketika dia harus menunggu di dalam bahtera bersama hewan-hewan yang ada bersama seluruh isi keluarganya, menunggu sampai air itu menjadi surut dan mereka bisa keluar dari bahtera itu. Bagaimana mereka harus hidup sepanjang hari-hari dalam setahun lebih itu menunggu air bah surut di dalam bahtera. Mereka yang tahu bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Kekuatan kuasa Tuhan nyata bekerja ketika Nuh mengerjakan bagiannya. Saudara, bagaimana iman kita bisa terbukti? Ketika iman kita bertindak. Ketika kita bertindak dengan iman kita. Dan ketika kita tekun dan setia, maka kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kekuatan kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Saat ini mungkin kita melihat apa yang kita kerjakan seolah-olah tidak ada hasilnya. Kesulitan masih kita hadapi. Apa yang kita rasakan akhir-akhir ini tidak ada perubahan sama sekali yang berubah kepada hal yang baik. Tapi ingat saudara, perlindungan Tuhan akan memelihara kita. Kekuatan Tuhan akan memelihara kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita dengan tekun dan setia.
Walaupun waktunya tidak tahu kita kapan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerjakan itu dan kita melihat seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Sama seperti Nuh, waktu yang panjang itu dia kerjakan sungguh-sungguh apa yang jadi bagiannya. Dan dia mendapati firman Tuhan betul-betul terjadi di dalam hidupnya. Yang berikutnya saudara, yang terakhir. Bagaimana kita belajar dari Nuh? Imannya terbukti, kita melihat di Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini ketika firman Tuhan disampaikan kepada Nuh sebelum kejadian air bah. Dan kita bandingkan dengan Kejadian 8 ayat 18. Sesudah air bah itu surut. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Saudara, kita melihat dari awal sampai akhir apa yang difirmankan Tuhan betul-betul dikerjakan oleh Nuh. Sehingga ketika Tuhan berfirman bahwa akan menyelamatkan Nuh, istri, anak-anaknya, dan istri dari anak-anaknya yang keluar dari bahtera ketika surut pun sama seperti yang disampaikan Tuhan. Artinya saudara, tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Tidak ada satupun yang disebutkan Tuhan dari keluarga Nuh tidak terselamatkan. Utuh seperti yang dijanjikan dari awal sampai selesainya. Nuh tidak hanya menjalankan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi Nuh juga memberi pengaruh yang nyata kepada anak-anaknya, istri, dan istri dari anak-anaknya. Ketika Nuh mendapatkan firman Tuhan dan melakukan tugasnya, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia juga menyampaikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang yang hidup sezamannya itu, untuk bertobat. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, menyampaikan bahwa akan terjadi hukuman dan mendorong mereka untuk bertobat, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut masuk di dalam bahtera Nuh, tetapi kita melihat Nuh menjaga keluarganya. Sama seperti yang diinginkan Tuhan, agar mereka tetap selamat. Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan istri dari anak-anaknya. Saudara, Nuh tidak hanya melakukan kebenaran firman Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan memberikan pengaruh yang nyata. Kepada siapa saudara? Orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya, keluarganya. Saudara, di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran artinya hidup Nuh adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran di situ tertulis dengan kata dikaiosune, artinya seperti yang Tuhan tetapkan. Artinya Nuh mengerjakan atau memenuhi apa yang seharusnya diinginkan Tuhan. Tidak hanya sekedar melakukan ibadah, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar melakukan firman Tuhan ketika harus dilihat orang lain. Tetapi Nuh melakukannya dengan seluruh ketulusan hatinya, baik ketika ada orang lain maupun tidak, sebab keluarganya melihat seperti itu. Sehingga itu memberikan pengaruh yang nyata di dalam dirinya dan Nuh dapat menyelamatkan mereka. Saudara, seberapa besar kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengaku beriman kepada Tuhan, memberikan pengaruh yang nyata kepada orang-orang di sekeliling kita.
Berapa banyak kita, iman yang kita kerjakan, kehidupan kita itu memberikan pengaruh yang nyata. Mungkin kita tidak usah berpikir bahwa kita akan memenangkan kota, memenangkan negara, tapi paling tidak orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Tidak hanya kita saja yang selamat, tetapi keluarga kita. Iman yang bertindak, yang dikerjakan oleh Nuh, membuat orang-orang di sekelilingnya melihat bahwa apa yang diucapkan, apa yang diyakini sama seperti apa yang dia kerjakan. Dan itu memberi pengaruh yang nyata, membuat sebuah support system yang hebat. Sehingga Nuh bersama keluarganya menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Membuktikan kepada dunia bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Terjadi di dalam hidupnya. Meskipun Nuh harus bertahan sekian waktu lamanya. Meskipun Nuh harus berjuang sekian waktu lamanya. Tetapi iman yang nyata itu terbukti. Dia mendapati firman Tuhan nyata terjadi di dalam hidupnya. Kesimpulannya saudara, apa yang dikerjakan Nuh menjadi teladan bagi kita. Iman itu ada dalam diri kita karena kita mengenal Tuhan. Bukan beriman kepada hal yang tidak kita kenal. Iman karena mengenal Tuhan akan membuat kita percaya meskipun belum melihat. Iman karena mengenal Tuhan membuat kita ada kegentaran sebab tahu firman Tuhan akan terjadi dalam diri kita. Dan yang membuat kita menjadi aktif, imannya menjadi aktif. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti dengan benar bahwa firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita dan mendorong kita untuk bertindak. Tidak hanya sekedar diam saja. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi kita mau bertindak. Sesulit apapun yang kita hadapi, firman itu kita kerjakan. Mengerjakan kebenaran dengan tekun dan setia. Membangun kehidupan kita yang betul-betul berintegritas. Apa yang kita tahu, apa yang kita ucapkan, kita kerjakan. Sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat. Mari terus kerjakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita dianggap bodoh bagi dunia. Karena tetap bertahan di dalam kebenaran dan tidak mencari cara yang mudah untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Tetapi iman yang dikerjakan dengan tekun yang setia itu akan membuat kita bertindak dan mampu membuktikan kepada dunia. Iman yang bertindak akan mengalahkan dunia dan mencapai janji Allah. Mari saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, jangan pernah lepas, jangan pernah membuat kita menjadi lemah. Mari tetap percaya kepada apa yang Tuhan firmankan dalam diri kita, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu. Mari terus bertindak dengan tekun dan setia sampai waktu itu tiba. Ketika janji Tuhan, firman Tuhan betul-betul dinyatakan dalam hidup kita. Pemulihan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita mau bertindak, mau melakukan bagian kita. Amin. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan
bagimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Bahkan kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami pelajari, biarlah boleh semakin menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa pengharapan kami, iman kami di dalam Engkau tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Tuhan yang akan menjadi perlindungan kami, Tuhan yang menjadi pertolongan kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami semua. Untuk kami tidak hanya sekedar percaya, mengimani segala kebenaran firman-Mu sebagai pengetahuan saja. Namun biarlah kami boleh dengan kesungguhan hati kami, iman kami mendorong kami untuk bertindak sesuai dengan apa yang kami percayai. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan akan boleh terbukti dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini setiap kami masih menghadapi dunia ini yang tidak menjadi lebih baik, namun kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, kami akan boleh membuktikan kepada dunia, bahkan mengalahkan dunia, menunjukkan kepada dunia betapa hebat dan berkuasanya Tuhan yang kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kasih pertolongan Tuhan juga nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu, ketika kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, namun kami percaya kasih Tuhan mengikat kami, menguatkan kami, menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Hari ini Bapa, biarlah sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai hari-hari kita, menyertai jam-jam kehidupan kita, sepanjang hari dalam hidup kita. Mari tetap tekun dan setia di dalam Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.